Isukatali yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus para sesepuh, wabil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Iman Harudi dan semua aparatur desa yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama pada malam keberapa nih? Ada yang tahu nggak malam keberapa dari bulan Rajab? Hah? Tanggal berapa sekarang? Beres, malam 25. Alhamdulillah. Masih ada yang hafal, alhamdulillah. Masih ada yang hafal. Sekarang udah malam 25. Berarti tinggal 4 hari lagi. Bulan Rajab selesai 29. Tinggal 4 hari lagi. 4 hari ini sebentar. Jangankan 4 hari, 25 hari aja kemarin dilewati sebentar banget, gak kerasa. Karaos ente 25 hari kemarin terlewati, karaos ente bu, Pak. Karaos, apalagi ini tinggal 4 hari. Maka 4 hari daripada bulan Rajab ini jangan kita sia-siakan. Kenapa? Karena bulan Rajab ini adalah bulan bebersih, kata para ulama. Bulannya bersih-bersih. Ustaz, bersih-bersih dari apa? Bersih-bersih tidak sanes. Bersih-bersih dari kotoran dosa. Bersih-bersih daripada noda hitam yang ada di hati, bekas daripada dosa. Karena setiap dosa yang kita lakukan menjadi titik hitam di dalam hati kita. Setiap dosa yang dilakukan menjadi nuktah sauda, kata Rasulullah SAW. Seorang ningali nu haram, langsung ada titik hitam di hatinya. Seseorang melakukan yang lainnya, yang haram yang lainnya, ada titik hitam dalam hatinya. Makin seueur dosa yang dilakukan, maka makin banyak hitam di dalam hatinya. Sedangkan hati itu pandangan tempat memandangnya Allah kepada hamba. Allah mabuk, Pak, hadirin hadirat, teningali ka jasad urang, teningali ka rupana urang, teningali ka hartana urang sadayana, bade kaya, bade miskin sarua wae di hadapan Allah. Bade geulis, bade cakep, bade goreng, burikan, jerawatan, sami wae di hadapan Allah mah. Taya bedana, nu pendek, nu jangkung, sami wae, nu mancung jiga abdi nu pesek, sami wae di hadapan Allah mah. Yang membedakan di hadapan Allah adalah hatinya. Tergantung bagaimana hatinya, karena Allah mah nggak melihat kepada jasad kita. Jasadku sudah ditentukan ke Allah. Nih modelnya kayak gini nih. Ada yang modelnya putih, ada yang modelnya hitam, ada yang modelnya mancung, ada yang modelnya pesek. Bukan pesek sebenarnya, mancung, tapi ke dalam mancungnya. Itu mah sudah ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad kita ini udah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah mah temandang kaeta, Allah memandang kepada hati kita. Bahayanya kalau Allah mandang kepada hati kita, ternyata hati kita hitam, kotor hati kita. Nih kita aja, saya pengen nanya nih kepada hadirin hadirat, suka enggak sama orang yang kotor, dekil, korengan? Suka apa enggak? Suka apa enggak? Suka apa enggak? Bu, kira-kira kalau misalkan ada laki-laki perjaka datang ke rumah ibu, bajunya kucel, mukanya kucel, kotor, mau ngelamar perawannya ibu, kira-kira diterima mual? Diterima mual? Bapak gaduh parawan diterima mual? Misalkan ayah dongkap, ayah sumping ke rumah bapak, badai ngalamar putrina, dekil jalmina, kotor, diterima mual kira-kira? Pandangan kita maka jasad. Tuh manusia yang kotor, manusia yang jarang mandi, manusia yang bau, nggak bakalan disukai sama kita. Allah mah nggak mandang ke itu, Allah memandang ke hati kita. Kalau hati kita kotor, Allah malas mandang kita. Maksudnya Allah malas mandang kita apa? Allah malas ngasih rahmat kepada kita. Rahmat itu apa? Rahmat itu kasih sayang. Kalau Allah malas sayang sama kita, bahaya hirup urang sadayana bu. Urang teh hirup ayana di muka bumi nu diciptakan ku Allah. Urang sadayana diciptakan ku Allah.
nikmat, segala apa yang kita miliki itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ayeuna orang hirup di muka bumi diciptakan ku Allah, diri orang sadayana diciptakan ku Allah, tapi Allah tidak menyayangi kita, kumaha nasibna? Hirupna bakalan hese, hatena moal bakalan tenang, hatena sempit, hatena galau we, hatena sumpek we. Kunaon hati sumpek we, saeutik sumpek. Karena apa? Hatinya tidak dipandang sama Allah. Hatinya nggak kemasukan rahmatnya Allah. Bahaya itu. Jadi tempat pandangan Allah kepada makhluknya, Allah melihat kepada hati kita. Allah melihat kepada hati kita. Nah, bulan Rajab ini waktu kesempatan yang mulia, kesempatan besar bagi kita untuk bersih-bersih hati kita dari segala nodanya. Dengan cara apa? Tobat. Dengan cara tobat kepada Allah. Tobat yang diterima, bakalan diterima ke Allah kalau misalkan memenuhi 3 syarat. Tobat bakalan diterima ke Allah kalau memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama kudu nyesel. Luka 2, janji mau ngulangi lagi, gak bakal ngulangin lagi. Yang ketiga, istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Semua 3 ini harus terpenuhi kalau pengen tobatnya diterima ke Allah Subhanahu wa taala. Harus terpenuhi kalau pengen diterima. Dan luar biasanya kalau seseorang hamba tobat diterima ke Allah, bersih deui jiga bayi. Dawuhna Nabi Muhammad, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Jalminu tobat di dosa jika jalminu aya dosa nadi jika balita deui. Nu penting doa tobatna memenuhi syarat. Syaratnya 3 tadi. Nyesal. Enggak cukup tobat teh astagfirullah, astagfirullah. Walaupun baca astagfirullah 1000 kali, tapi ternyesel atas maksiat yang sudah dilakukan, moal diterima tobatna, moal diampuni dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama ada istighfar kudu istighfaran. Kalau peserta istighfar kudu istighfar. Baca istighfar tapi baca istighfarna kudu istighfaran deui. Sababna naon? Istighfar teh astagfirullah. Ya Allah, aku mohon ampunan kepadamu ya Allah. Ya Allah, aku mohon ampunan. Ya ayah jalmi baca istighfar mohon ampunan ke Allah. Astagfirullah, astagfirullah, tapi otakna sedang mikirkan dosa. Bayangkan, minta ampun ke Allah, lisan nama istighfar, pikirana mikirkan si neng dia, si AA itu macan mahram, mikirkan muharam, kalayapan kemana-mana pikirana. Hatena jeung pikirana tersinkron dengan apa yang diucapkan. Lisannya mengucapkan istighfar, tapi hati dan pikirannya malah nginget selain Allah. Bahkan kadang banyak yang baca istighfar malah memikirkan dosa. Nah ini istighfar yang kudu istighfaran. Minta ampun tapi sambil ngarewe ke Allah Subhanahu wa taala. Allah mabuk hadirin hadirat terang. Naon wae nu dipikirkan ku urang sadayana, naon wae nu terlintas dalam hati urang sadayana, Allah mah terang. Allah mau ninga. Gak ada sedikit pun lintasan hati, tidak ada sedikit pun pikiran di dalam otak kita kecuali Allah mengetahuinya. Walaupun lisannya istighfar, Allah mah terang uninga. Eta mah pikiran mah maksiat wae, mesti tetap maksiat. Teu benar-benar istighfarna. Nah inilah istighfar yang perlu diistighfari. Jadi walaupun maca istighfar sampai berbusa-busa, moal diampuni dosana. Sababna naon? Karena tidak ada penyesalan di dalam hatinya. Jadi mun hoyong istighfarna benar-benar menjadi sebab dosa orang diampuni ku Allah Subhanahu wa taala, maka kudu nyesel ketika bilang istighfar. Nya kumaha wae keadaan jalmi nu memohon ampun.
Orang kalau minta maaf kayak gimana? Kalau orang minta maaf itu benar-benar nyesel. Ada orang punya salah sama kita, minta maaf, tapi minta maafnya malah sombong. Malah, sudahlah saya minta maaf saja sama kamu gitu. Ada orang punya salah sama kita, kita marah sama dia. Akhirnya dia terpaksa minta maaf. Malah guys, saya minta maaf, tapi dengan sombong. Kira-kira diterima ente maafna? Diterima maafna? Tah kita oke jalmi membaca istighfar tapi hati jeung pikirana mikirkeun maksiat, mikirkeun nusanis Allah, mikirkeun dunia. Istighfar tapi tidak menyesali dosa-dosana, gak bakalan diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin hadirat, ini Rajab tinggal 4 hari lagi. Rajab kata ulama bulannya bersih-bersih dari segala macam kotoran dosa. Kenapa sih kita harus bersih-bersih bulan Rajab dari kotoran dosa? Kenapa? Karena kita bakalan bertamu dengan bulan Ramadan. Kita ini bakalan bertamu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan penuh anugerah, bulan penuh rahmat, bulan penuh anugerah, nikmat-nikmat Allah taruh di bulan Ramadan, yang mana kenikmatan ini nggak ada di bulan yang lainnya. Bulan Ramadan itu bulan yang suci, sudah tahu semuanya. Bulan Ramadan itu bulan suci. Maka kita kalau ingin bertamu ke bulan Ramadan, kita harus bersih dirinya. Karena bulan Ramadan bulan yang suci. Kalau pengen disambut oleh bulan Ramadan dengan baik disambutnya. Jadi bukan kita yang menyambut bulan Ramadan, kita bertamu sama bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan setiap tahun juga ada, nggak berubah. Bulan Ramadan setiap tahun ada. Ada nggak bulan Ramadan berubah setiap tahunnya? Mungkin tahun depan bulan Ramadan nggak ada ke 5 tahun lagi. Apa setiap tahun adanya bulan Ramadan? Setiap tahun bulan Ramadan adanya. Kita yang bertamu kepada bulan Ramadan, bukan kita yang menyebut bulan Ramadan. Dari kita belum lahir juga bulan Ramadan sudah ada. Kita meninggal juga bulan Ramadan masih tetap ada. Nah kita ini bertamu sama bulan Ramadan. Dan kita sepakat semuanya bulan Ramadan teh bulan suci. Ini bulan yang suci. Kita gambarannya gini aja, Bu. Hadirin hadirat. Biar gampang cara ngegambarkannya nih. Kita mau bertamu ke rumah seseorang. Orang yang punya rumah ini benar-benar merawat rumahnya bersih banget. Kecoa nggak ada di rumah itu. Nyamuk sampai gak ada, saking bersihnya, saking dirawatnya rumah tersebut. Kecoa gak ada, lengit gak ada, saking bersihnya. Kita bertamu ke rumah tersebut dalam keadaan bau bajuna, bau badan, pakaiannya kotor. Kira-kira pemilik rumah tersebut senang gak kita bertamu ke rumahnya? Senang mah. Orang yang punya rumahnya ngerawat itu rumah, kita bertamu datang dalam keadaan kotor yang mau diterima. Tak bulan Ramadan teh ku Allah dijantankan bulan suci. Bulan Ramadan teh syahrullah, bulannya Allah. Bulan yang suci. Allah jadikan bulan Ramadan bulan yang suci. Lalu kita bertamu kepada bulan Ramadan dalam keadaan kotor. Kotornya bukan karena kotor pakaian, tapi karena tadi itu kotor banyak maksiat. Masuk ke bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan gak ridho, gak rela kita ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan gak senang dengan kehadiran kita, sehingga nanti selesai daripada bulan Ramadan gak ada perubahannya, gak ada perubahannya, akhlaknya gitu-gitu, ibadah masih kedul, maksiat masih sering. Itu sebab karena masuk bulan Ramadan dalam keadaan kotor dari dosa.
Ramadan terima. Kita masuk ke bulan Ramadan, bertamu ke bulan Ramadan dalam keadaan kotor, tidak menghargai bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan bulan yang suci. Padahal kata Rasulullah, ya pernah ini suatu ketika Rasulullah ini naik mimbar. Di zaman Nabi itu mimbarnya ada tangganya. Kalau sekarang kan mimbarnya cuma kayak mimbar biasa. Mimbar Jumatan di zamannya Rasulullah itu ada tangganya, ada 3 tangga. Hadirin hadirat, pernah nggak nih Bapak Ibu, pernah nggak ke Masjid Jami Sumedang? Pernah apa enggak? Pernah apa enggak? Mau Masjid Agung Sumedang, pernah enggak? Pernah enggak merhatikan apa mimbarnya diperhatikan ke mimbarnya? Berarti ke Masjid Agung, nah itu mah bukan ke Masjid Agung, ke alun-alun. Foto-foto di alun-alun. Masjid Agung nama buat selonjoran. Masjid Agung nama buat apa? Buat numpang ke kamar mandinya. Masjid Agungnya malah digunakan buat apa? Buat nyantai-nyantai kalau udah capek. Giliran uangnya habis baru ke masjid, di situ selonjoran. Yang lain jajan, daripada ngiler mendingan ke masjid, selonjoran di masjid. Masjid itu tempat ibadah, bukan tempat untuk istirahat orang habis main-main. Intinya di Masjid Agung itu ada mimbarnya itu pakai tangga. Nah di zaman Rasulullah model mimbar itu kayak gitu, pakai tangga. Nabi Muhammad ketika naik tangga pertama, tahu-tahu Nabi Muhammad ucapkan amin. Artinya amin teh yaitu istajib, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Ujung-ujung Nabi Muhammad ucapkan amin. Para sahabat memadamu bingung, kunaon ku Nabi Muhammad ujuk-ujuk ucapkan amin. Tak aya nu nyarios, tak aya nu ngadoa, ujuk-ujuk Nabi Muhammad ucapkan amin. Kemudian naik ke tangga nu kadua, ucapkan amin deui. Naik ke tangga nu katilu, ucapkan amin deui. Naon sababna? Setelah Nabi Muhammad selesai dari mimbarnya, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, sami'na katakul amin salasa marrat." Ya Rasulullah, kami sadayana, kita semuanya ya Rasulullah, nadamu anjir mengucapkan amin 3 kali. Doa apa yang kau amin ya Rasulullah? Doa apa yang kau amin ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ketika saya naik mimbar di tangga pertama, tahu-tahu malaikat Jibril dongkap, datang sumping. Ini puntennya bahasa Sundana campur-campur, ini teh bahasa Sundanya kasar. Abdi lamina Jawa Timur. Di sini Jawa Barat baru setahun. Aslinya mah Jawa Barat, Majalengka. Tapi di Sumedang baru setahun, lamanya di Jawa Timur. Jadi pakai bahasanya bahasa Insun. Terang ke bahasa Insun? Keterangan bahasa Insun. Indonesia Sunda. Ingat-ingat, Insun Indonesia Sunda. Tong sampai hilang. Insun Indonesia Sunda. Karena abdi pakai bahasa Insun. Mun misalkan aya bahasa anu kasar, sanes disengaja abdi mah memang sakieu-kieu bahasa anak punten wae. Nada dihapunten bisa dayana. Misalkan aya cariosan kasar, ada bahasa salah misalkan. Maaf wae ieu mah, bukan disengaja, tapi enggak disengaja. Kata Rasulullah, ketika saya naik tangga yang pertama, tahu-tahu malaikat Jibril sumping ke abdi katanya. Lalu langsung doa malaikat Jibril teh. Malaikat Jibril teh saha? Malaikat Jibril teh pemimpin para malaikat. Malaikat jumlahnya teu kahetan. Tidak kehitung jumlah malaikat, saking seueurna malaikat enggak kehitung. Malaikat itu pasukan Allah yang jumlahnya tidak kehitung. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa jumlahnya malaikat. Malaikat Jibril pemimpinnya malaikat yang begitu banyak jumlahnya yang tidak terhitung. Datang kepada Nabi Muhammad, ujuk-ujuk langsung doa. Nama doa yang pertama, Syakia abdun man adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Kata malaikat Jibril, moga-moga celaka orang yang masuk ke bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan tapi dosana can diampuni ku Allah Subhanahu wa taala. Diamini ku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad teh saha? Nabi Muhammad teh junjunan urang sadayana. Nabi Muhammad teh panutan urang sadayana. Nabi Muhammad teh manusia nu paling mulia.
nu ngaminkeun Nabi Muhammad, nu ngadoa pemimpin para malaikat. Tos pasti diijabahna ku Allah Subhanahu wa taala. Moal mungkin teu diijabah. Nu ngadoa pemimpin para malaikat, nu ngaminkeun pemimpin seluruh manusia, seluruh makhluk nyata Nabi Muhammad. Doanya tadi, semoga celaka orang yang masuk bulan Ramadan, masuk ke bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, tapi dosanya belum diampuni, diamini ku Nabi Muhammad, pasti bakal diijabahnya. Kenapa malaikat Jibril mendoakan celaka jalmi masuk ke bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, tapi dosanya can diampuni, ieu tandana jalmi celaka. Kunaon? Karena bulan Ramadan teh bulan penuh anugerah. Bulan Ramadan teh bulan suci. Di bulan Ramadan dibuka selebar-lebarna pintu ampunan Allah. Gampang mendapatkan ampunan Allah teh, gampil pisan. Tinggal tobat langsung diterima ke Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan aya Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan aya keistimewaan nu teu aya di sasi-sasi nu sanesna. Bulan Ramadan teh bulan nu paling spesial, bulan nu paling istimewa ketimbang 11 bulan yang lainnya. Makanya kelewatan, keterlaluan mun jalmi ngikutin bulan Ramadan, masuk ke bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan tidak dimanfaatkan untuk mendapatkan ampunan Allah. Kalau misalkan di bulan Ramadan wae tidak bisa mendapatkan ampunan Allah, nya kumaha deui di sasi sanesna, itu maksudna teh. Padahal bulan Ramadan teh bulan paling istimewa, dibuka salebar-lebarna pintu ampunan Allah. Di bulan begitu mulia, tetiasa mendapatkan ampunan Allah, kumaha di sasi-sasi sanesna, leuwih-leuwih moal bakalan tiasa mendapatkan ampunan Allah. Berarti ini mah benar-benar tanda jalmi nu cilaka. Mun aya jalmi masuk ke bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan dosana teh diampuni, benar-benar ieu mah tanda jalmi nu cilaka karena sudah keterlaluan. Ampunan diobral, rahmat Allah diobral, tapi nggak dapat ampunan dari Allah. Makanya sudah keterlaluan. Sehingga sama malaikat Jibril didoakan cilaka. Jalmi nu kos ieu teh cilaka. Diamini ku Nabi Muhammad, bakalan diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan sampai kita menjadi hamba yang celaka tadi itu. Kita masuk bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, dosa kita kudu diampuni sadayana ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Carana kumaha? Mulai ti ayeuna. Mulai ti ayeuna ti sasi Rajab. Bersihkan diri orang sadayana dengan cara tobat. Kemudian di bulan Syaban, bulan memperhias diri. Bulan Syaban itu bulan memperhias diri, bukan memperhias diri dengan pakaian yang baru, bukan dengan lipstik, bukan dengan skincare, bukan dengan yang lain-lainnya. Tapi di bulan Syaban kita hiasi diri kita dengan memperbanyak sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Masuk datang bulan Ramadan, diri kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan ganteng, cantik, wangi, harum. Bulan Ramadan senang ketemu dengan kita. Selesai bulan Ramadan, sadaya dosa-dosa orang sadayana diampuni ku Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, siapa saja sekarang yang belum sempat tobat di bulan Rajab, sok manfaatkan sisa waktu nu aya di bulan sasi Rajab ieu, di sasi Rajab ieu untuk tobat. Tinggal tersisa 5 hari lagi, berapa? 4 hari lagi. Sok manfaatkan yang 4 hari teh untuk bertobat kepada Allah. Gak ada yang namanya kata terlambat, itu gak ada. Mumpung masih kita di bulan Rajab, sok bersihkan diri di segala macam kotoran dosa dengan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sambut bulan Syaban, kita masuk bulan Syaban, kita meriahkan bulan Syaban dengan memperbanyak baca sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad. Di bulan Ramadan tinggal kita mendapatkan hasilnya saja udah.
dikasih hadiah sama bulan Ramadan, dikasih hadiah Lailatul Qadar, dikasih anugerah-anugerah nu istimewa. Kalau misalkan ada yang nanya kayak gini, Ustaz, tandana jalmi nu mendapatkan Lailatul Qadar teh kumaha? Tandana atau tandanya jalmi nu ibadah di sasi Ramadan diterima ku Allah, tandana naon? Gampil tandana. Selesai bulan Ramadan, tanda ibadah di sasi Ramadan diterima, ieu jalmi makin semangat ibadahna. Ieu jalmi makin sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu tanda ibadah-ibadahna di sasi bulan Ramadan, di sasi Ramadan diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Selesai bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan sasi naon? Sasi naon? Kirang tarik sasi naon? Syawal. Masuk bulan Syawal, kalau misalkan tambah semangat ibadahna, tambah sieun ke Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berani untuk maksiat, makin saya akhlakna, ieu tandana segala ibadahna di sasi Ramadan diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi selesai di sasi Ramadan, masuk ke sasi Syawal, ternyata akhlaknya tambah hancur. Ke orang tua makin kurang ajar, maksiat makin jadi, ibadah makin kedul. Ieu mah tandana ibadahna di sasi Ramadan tidak terima. Tandana ieu jalmi nu cilaka. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita golongan yang kedua. Jangan sampai kita golongan yang kedua. Kita meminta kepada Allah semoga golongan yang pertama. Semoga selesai bulan Ramadan dosa kita semuanya diampuni ku Allah. Semoga selesai dari bulan Ramadan akhlak kita makin sehat. Semoga selesai daripada bulan Ramadan kita makin dekat sama Allah, makin sering ingat Allah, makin takut sama Allah, makin kuat menjauhi maksiat, makin getol ibadahna. Amin ya rabbal alamin. Persiapkan diri orang untuk bertamu kepada bulan Ramadan di sasi Rajab ayeuna. Tersisa 4 hari lagi. Tersisa 4 hari lagi. Tolong disia-siakan di 4 hari teh. Jangan disia-siakan. Manfaatkan 4 hari yang ada ini. Dimanfaatkan 4 hari yang ada. Ya, manfaatkan. Terus nuka 2. Ketika naik ke tangga nuka 2, malaikat Nabi Muhammad mengucapkan amin. Kenapa? Malaikat Jibril ternyata ngadoa deui. Naon doana? Syakia abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba yang mana dia balik orang tuanya masih hidup, tapi kedua orang tuanya tidak menjadikan sebab dia masuk surga. Celaka, semoga celaka orang yang dia balik orang tuanya masih hidup, tapi orang tuanya tidak bisa menjadi sebab dia masuk surga. Maksudnya gimana? Dengarkan. Dawuh Nabi Muhammad, orang tua itu jannatuka au naruka. Orang tua itu bisa jadi surga na kamu, bisa jadi neraka na anjeun. Dawuh Nabi Muhammad, orang tua itu bisa jadi surga na urang sadayana, bisa jadi neraka urang sadayana. Kumaha orang tua menjadi surga na urang? Mun urang bakti ke orang tua, maka surga sudah pasti dijamin buat kita semuanya. Kalau kita bakti sama orang tua, maka jaminannya adalah surga. Gitu maksudnya. Orang tua bisa menjadi sebab kita masuk surga kalau kita bakti kepada kedua orang tua. Tapi orang tua bisa menjadi sebab kita masuk neraka, mundur haka ke orang tua. Ini urusan akhirat, surga neraka. Hidup kita juga senang, bahagia, sukses apa enggaknya tergantung orang tua. Kalau pengen bahagia, bahagiakan orang tua anak. Mun hoyong hirupna dimuliakan ke Allah, muliakan orang tua anak. Mun hoyong hirupna sukses, bahagiakan orang tua anak. Jadi orang tua itu ya, Pak Bu, hadirin hadirat, orang tua itu pusakanya kita. Orang tua itu pusakanya kita. Kalau kita nyari jimat,
Sampai misalkan ayeuna jalmi nyalinya milarian jimat sampai ka kuburan narik-narik batu. Batuna mah tos aya di lenganna, tos aya di bajuna. Ilmu sulap wae eta mah. Nyari jimat kemana-mana orang tua nggak dilupakan. Padahal jimat yang paling kuat buat seorang anak adalah orang tuanya. Bahkan seorang ibu kalau sudah ngangkat tangannya pasti dikabul ke Allah. Kalau misalkan doa baik buat anak-anak langsung dikabul, anak-anak bakal mendapatkan kebaikan. Kalau ngangkat tangan ngadoakeun celaka buat anak-anak, anak-anak bakalan celaka dunia akhirat. Jadi kalau kita pengen bahagia, pengen mulia hirupna, muliakeun, bagjakeun orang tua anak, bahagiakeun orang tua anak. Itu pusaka kita. Ulama-ulama ya diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab utama anak bakti ke orang tua. Bakti ke orang tua, setiap hari nyium tangan, nyium kakinya. Kita mau kumaha sok. Keluar oge teh izin, keluar oge. Keluar dari rumah teh izin, pulang masuk rumah juga nggak izin. Seakan-akan nggak punya orang tua. Gimana bakalan sukses hidupnya? Gimana bakalan tenang hidupnya? Gimana bakalan mulia hidupnya? Kalau orang tuanya ditelantarkan, kalau orang tuanya dicuekkan, kalau orang tua nanti dianggap. Ini orang tua teh bisa jadi sebab orang masuk surga, bisa jadi sebab orang masuk neraka. Mun bakti jaminannya langsung surga, pasti udah surga. Mun durhaka ke orang tua pasti neraka. Sampai didoakan ke malaikat Jibril, cilaka jamin utos balik orang tua masih hidup tapi tidak bisa menjadi sebab dia masuk surga. Orang tuanya tidak bisa menjadi sebab dia masuk surga. Yaitu anaknya itu nggak bakti sama orang tuanya. Anaknya sudah balik tapi nggak bakti sama orang tuanya. Ini jalmi cilaka. Anak yang celaka seperti ini teh didoakan ke malaikat Jibril, diaminkan ku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nih saya suka pesan kayak gini. Suka pesan. Ibu sering ziarah entah ibu. Ziarah para wali sering teh. Hadirin hadirat pernah teh ziarah para wali. Kira-kira pernah teh. Barokah kita teh ziarah para wali hoyong barokah. Tapi manfaat daripada ziarah tersebut, barokah daripada ziarah mual mungkin kita dapatkan kalau kita misalkan enggak berbakti sama orang tua. Contohnya dia wali nu jauh didatengin, diziarahin, niatna hoyong barokah, kuburan orang tua anak satu kampung sama rumahnya gak pernah diziarahi, seueur zukutna sampai tinggi, rumputnya sampai tinggi, gak diziarahi kuburan orang tua anak, gak bakalan dapat barokah di wali eta, gak bakalan dapat barokah dari walinya, karena teu aya wali nu ngajarkeun durhaka ke orang tua, teu aya. Seluruh para wali pasti ngajarkeun untuk bakti ke orang tua. Ayeuna urang ngadokapan wali, ziarah ke wali, hoyong barokah ti walina, padahal ajaran walina nyaeta bakti ke orang tua. Mun hoyong barokah ti wali, jalankeun ajaran eta wali. Bukan hanya diziarahi. Kalau pengen barokah dari wali, jalankeun ajaran wali tersebut. Kalau pengen barokah dari guru, jalankan ajaran guru kita. Jalankan ajaran lu jadi guru orang sadayana. Ziarah tapi ngalupakan orang tua. Ziarah tapi izin ke orang tua. Ziarah tapi tak pernah mendoakan orang tua. Mual barokah ziarahnya. Mual barokah wali songo yang kita ziarahi, mual ridho dengan kedatangan kita, gak bakal ridho. Misalkan wali songo yang kita ziarahi bisa muncul dari kuburannya karena kita ziarah ke dia, sedangkan kita durhaka ke orang tua, bakal dicarekan ke wali songo. Benar, saya gak pernah ngajarkan durhaka ke orang tua, gak pernah ngajarkan durhaka ke orang tua. Ayeuna datang ke abdi hoyong barokah di Allah Subhanahu wa taala, moal hasil barokahna. Karena ajaran abdi mah tak pernah ngajarkan untuk durhaka ke orang tua.
Kartos ente mun hoyong barokah ti para wali, ajar jalankeun ajarana. Ajaran terpenting dari para wali nyaeta naon? Bakti ke orang tua. Mun hoyong surgana Allah Subhanahu wa taala, cium setiap hari tangan orang tuanya bolak-balik, cium kakinya. Banyak para ulama-ulama diangkat jadi wali, orang-orang diangkat jadi wali karena setiap hari cium tangan orang tuanya, cium kaki orang tuanya. Contohnya banyak. Kita setiap hari tidak cium tangan orang tua. Zaman sekarang nih, kita ini sudah Masya Allah dijajah ku TikTok, ya, dijajah ku TikTok kita teh. Giliran di TikTok mah seakan-akan cinta orang tua, hari ibu. Ketika ngetik bikin video hari ibu, ternyata orang tua tergogorowokan ke anaknya, bantuan keheula mak keheula. Padahal kan ngetik hari ibu. Ketika nawai hari ibu, fakta nama, realita nama, kenyataan nama durhaka ke orang tua. Nah, palsu sadayana, mau aya di medsos mah palsu. Di rumah nyapu mantel, di rumah malah joget-joget TikTokan. Disuruh sama orang tua nyapu, mumpung perawan nyapu sok, ternyata naon di kamarna TikTokan. Kadang-kadang makna diajak TikTokan. Daek deui makna teh TikTokan teh. Ya Allah. Joinan TikTokan teh. Ya mungkin wae bakti ka orang tua seperti ini, ngajak TikTokan orang tua. Begitu bakti ka orang tua mah ngajak nu bener ka orang tua teh. Orang tua tong daek mun ajak TikTokan, diajak goyang-goyang di TikTok. Masya Allah, abdi buka Instagram sadayana hampir tentang TikTok wae. Ya kan? Tentang TikTok. Sok perempuan-perempuan zaman dulu mah sebelum-sebelumnya nih ibu-ibu nih. Ibu-ibu kan perempuan-perempuan tahun 80-an nih, perempuan-perempuan tahun 70-an, ya kan? Kerjaannya dulu zaman dulu abdi perawan apa bu? Nyapu, bantuin orang tua. Laras ente bu? Perawan ayeuna kumaha bu? Kumaha perawan ayeuna? Lebih sering main HP, mau main HP apa? Nyapu bu? Mau main HP, tadangukeun perawan tadangukeun. Hah? Nu di dieu mantep. Masya Allah. Alhamdulillah. Mun misalkan aya perawan, aya pemuda-pemudi nu lebih milih ibadah, lebih milih bakti ka orang tua daripada ngomean HP, ieu tandana bakalan menjadi jalmi nu mulia insyaallah. Nu bakalan tandana bakalan jadi jalmi nu sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi gitu aja bu. Kalau pengen surga, hadirin hadirat, pengen surga, pegang orang tua kita. Jadikan orang tua teh jadi jimat. Jadi jimat orang asup ke surga. Jadikan orang tua teh khususna ibu orang sadayana, jadikan jimat suksesna berhasilna orang di dunia di akhirat. Pegang orang tua kita, jadikan jimat. Kumaha misalkan orang tua nangkos pupus, ziarahi orang tua anak, bacakan doa, doakan orang tua anak, sodakoh niatkan pahalana kanggo orang tua anak. Dengerin ya, terakhir ini. Pak, Bu, hadirin hadirat yang sudah punya anak nih, yang sudah punya anak. Kira-kira bangga enggak kalau anaknya sukses karirna? Bangga ente? Bangga ente? Mun anaknya jadi orang kaya, bangga ente? Bangga ente? Bangga ente? Mun misalkan anaknya terkenal, bangga ente? Terkenal jadi artis, bangga ente? Bangga ente? Ibu bapak bangga anaknya jadi orang kaya, ibu bapak bangga anaknya sukses karirna, ibu bapak bangga anaknya
ya, jadi artis terkenal karena ibu masih hidup di dunia. Karena kita semuanya masih hidup di dunia. Muntos maut mah mau dibanggakan kata sadayana. Muntos maut mah mau dibanggakan, harta anakna mau dibanggakan, jabatan anakna mau dibanggakan. Muntos maut mah anakna terkenal sakumaha oge mau dibanggakan ku orang tua mah. Nu menjadi kebanggaan bagi orang tua mutus pupus ketika anakna sholat ngangkat tangannya, ya Allah ampuni kedua orang tua saya dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami kecil. Itu yang bakal menjadi kebanggaan ibu bapak ketika ibu bapak udah meninggal. Karena apa? Kekayaan anak kita, pangkat jabatan anak kita mual manfaat, mengurang kos bungkus mual manfaat. Apalagi kalau hartana bikin lupa. Karena saking kaya anak, inget dari ke orang tua anak, tak pernah diziarahi setahun sekali. Oke, terus alhamdulillah. Terus alhamdulillah setahun sekali oke diziarahi teh. Saking kaya anak, saking terkenal anak, lupa orang tua anak. Nanti itu bu, orang tua nanti di akhirat itu, ya di akhirat itu ada orang-orang yang mereka senang dapat kiriman hadiah, kiriman paket. Paketnya isinya pahala. Sebagian bahagia dapat kiriman paket pahala. Sebagian cuman gigit jari wae ngulang ngalamun. Siapa yang bahagia mendapat paket pahala? Yaitu orang tua yang mendapatkan, yang memiliki anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya. Ini yang bakalan senang di akhiratnya. Setiap hari dapat paket kiriman pahala, kiriman pahala. Orang tua yang ngulang tadi yang gigit jari siapa? Punya anak, anaknya kaya, anaknya tinggi jabatannya, anaknya sukses karirnya, tapi tidak pernah ingat mendoakan orang tuanya. Gigit jari kayak di akhirat mah bu, ngahulang kayak di akhirat mah. Mau misalkan anaknya tidak pernah mendoakan orang tua. Sekarang kita ngebanggakan, bangga punya anak kaya. Sekarang kita bangga punya anak terkenal jadi artis. Punya anak jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi, jadi jenderal. Bangga karena kita masih hidup di dunia sekarang mah. Masih hidup di dunia. Kalau sudah meninggal mah yang dibanggakan adalah doa dari anak. Karena yang dibutuhkan oleh kita adalah kiriman-kiriman pahala ti anak. Sudah meninggal mah. Sudah meninggal mah itu yang kita butuhkan. Memang ayah misalkan utos bukus ngirim duit ayah gitu biasa. Ayah ATM di kuburan, ayah ATM gitu. Mal ayah ATM, naon bagi digesek nah di kuburan. Mal ayah ATM di mana? Sok di akhirat. Kirim ke mana? Maut na oge teu pake nanaon, make na cuman kain kafan. Maut na oge dibawa na kunaon kendaraana, keranda. Tempatnya juga segitu-gitunya sepetaknya. Jadi ingat Pak, Bu, ingat selalu. Sekarang bangga mah dengan harta anak karena masih hidup. Kita teh ingat gak bakalan hidup lama-lamanya. Contoh orang tua kita meninggal enggak? Meninggal apa enggak? Meninggal. Yang masih hidup juga bakalan meninggal. Nah kita juga bakalan meninggal. Dan yang kita butuhkan ada kiriman pahala dari anak. Sedangkan kehidupan di akhirat itu kehidupan yang selama-lamanya. Makanya persiapkan anaknya jadi jalmi nu soleh, nu siap mendoakan orang tuana, santos pupusna orang tuana. Nu siap bersodakoh, diniatin sodakoh anak, pahala anak, honggo orang tuana. Persiapkan ti ayeuna, mumpung ibu bapak masih hidup, persiapkan anakna, jadikan anak-anakna anak-anak nu soleh-solehah. Tong sampai engke nyesel muntos pupus ternyata ngahulang di alam akhiratna, nyesel di alam akhiratna karena tidak pernah mendidik anaknya untuk bakti kepada ibu bapak, gak pernah mendidik anaknya untuk mau berdoa bagi orang tuanya.
Orang tua yang kaya di akhirat adalah orang tua yang tadi yang dapat banyak kiriman dari anaknya, sering didoakan ke anaknya. Orang tua yang miskin, orang tua yang gak pernah didoakan anaknya. Jadi sekarang tuh tinggal milih. Abdi naros ya, ibu bapak jadi akhirat, hoyong jadi jalmi nu kaya apa nu miskin? Hayang miskin, bener hayang miskin, mana hayang miskin? Beneran. Dan bukan ya al-kalam dua ucapan teh bisa jadi doa. Hati-hati Pak. Aku mah mau jadi doa agena. Hoyong jadi jalmi nu kaya atau nu miskin di alam akhirat? Kaya miskin. Kirang tarik kaya miskin. Siap kita ngadidik anakna untuk menjadi anak-anak musoleh atau soleh. Siap ente? Siap ente? Insya Allah. Kita berdoa kepada Allah, semoga dengan barokah bulan Rajab, semoga dengan barokah Nabi Muhammad, Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha. Allah jadikan kita semuanya adalah orang-orang yang kaya dunia maupun akhirat. Allah jadikan kita semuanya adalah orang-orang yang mulia dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi sarayana wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi Allah Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala Allah 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 sintari Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa wa nuril absari wa ala wa sahbihi Allah 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 Allahumma salli salatan kamilatan wa salim taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul wa yustasqal biwajhil karim wa ala
taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul wa yustasqal biwajhil karim wa ala wasabihi fi kulli lamahatin wa nafasin kulli ma'lumin lak Allahumma kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina tanhalu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul wa yustasqal biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamahatin wa nafasin kulli ma'lumin lak. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Habibina Muhammad. Insyaallah barakah salawat yang kita bacakan tadi dikabul segala hajat orang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.